Halo semua, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang penggunaan salah satu fungsi yang sering digunakan di Microsoft Excel, yaitu fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel itu ada dua jenis, yaitu fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Yang membedakan kedua fungsi tersebut adalah dari bentuk tabelnya. Kalau bentuk tabelnya berbentuk vertikal, maka fungsi pembacaan tabel yang digunakan adalah fungsi VLOOKUP. Namun, jika tabelnya itu datanya tersusun secara horizontal, maka fungsi pembacaan tabel yang kita gunakan adalah fungsi HLOOKUP. Nah, kali ini kita sudah memiliki dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel penjualan barang pada toko Samudra, yang kedua adalah tabel barang. Tabel barang ini merupakan salah satu bentuk tabel yang datanya tersusun secara vertikal, sehingga nanti untuk pembacaan tabelnya kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Mungkin kalian masih ingat dengan fungsi atau sintak dasar dari penulisan VLOOKUP. Sintak dasarnya itu adalah sama dengan VLOOKUP di VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini ada VLOOKUP kurung buka lookup value, tabel array, column index number, ring lookup. Lookup value itu adalah nilai kunci. Nilai kunci yang akan kita gunakan untuk membaca data yang ada di tabel bantu. Kalau pada contoh tabel di sini, maka nilai kuncinya adalah kode barang. Kemudian tabel array. Nanti kita akan memblok tabel bantu yang ada pada tabel barang. Kemudian column index number itu number kolom dari kolom yang akan kita lengkapi. Kemudian ring lookup. Ring lookup ini ada dua pilihan, yaitu true dan false. Nah, bagaimana cara penggunaan fungsinya? Untuk mengisi nama barang, tadi kita sudah mengetik sama dengan VLOOKUP. Kemudian nilai kuncinya adalah kode barang, kita klik pada bagian kode barang, kemudian koma, tabel array, kita blok tabel array-nya. Selanjutnya kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard, koma, kemudian kolom index number-nya atau nomor kolomnya. Karena pada tabel barang ini nama barang berada pada kolom kedua, kita bisa menghitungnya dari kiri ya. Yang pertama adalah kode barang, kemudian yang kedua adalah nama barang, maka kolom index number-nya kita isi 2, koma, kemudian lookup value-nya itu ada dua pilihan, true atau false. Kita gunakan di sini yang false. Kemudian jangan lupa untuk memberikan kurung tutup. Kita tekan enter. Nah, fungsi VLOOKUP-nya sudah selesai dan sudah bisa kita copy. Jadi ini sudah sesuai ya. Jadi kode dari A001 maka nama barangnya itu adalah buku tulis. Kalau kita cocokkan dengan data yang ada di tabel barang ini sudah sesuai. Sekarang kita tinggal copy, tarik ke bawah. Nah, maka ini akan menyesuaikan. Jadi B001 itu adalah nama barangnya adalah pensil. Sedangkan kalau yang A002 itu adalah buku gambar. Jadi ini sudah sesuai ya. Selanjutnya kita isi harga barang dengan cara yang sama. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP kurung buka, kemudian lookup value-nya, jadi kita klik kode barang, kemudian koma, tabel array-nya kita blok lagi. Jangan lupa untuk menekan F4 pada keyboard. Selanjutnya adalah kolom index number-nya atau nomor kolomnya. Untuk harga barang,
Kalau kita lihat dari tabel barang ini berada pada kolom ketiga. Jadi bisa hitung dari kiri. Kode barang yang pertama, nama barang yang kedua, dan harga barang itu berada di kolom ketiga. Jadi kita isi 3 pada bagian kolom index number-nya. Dan ring lookup-nya kita isi false. Jangan lupa untuk kurung tutup, kemudian tekan enter. Nah, harga barangnya, jadi A001 itu harganya adalah 5.000, ini sudah sesuai. Kita tinggal copy. Ya. Jangan lupa untuk diformat. Kita gunakan format cell, kemudian pilih akuntansi atau accounting number format. Simbolnya kita pilih rupiah. Kita cari rupiah. Ya, kemudian klik OK. Nah, sudah ya. Jadi untuk harga barang sudah, sekarang jumlah barang ini bisa kita input manual, tergantung berapa. Sementara karena ini masih contoh, kita isi aja. Untuk jumlah barang sudah kita isi. Sekarang untuk menghitung jumlah harga, ini cukup menggunakan perkalian saja. Jadi sama dengan kalau jumlah harga berarti harga barang dikali dengan jumlah barang. Selanjutnya kita tekan enter dan di copy. Dan kita atur lebar kolomnya. Ya, jadi itu untuk pengisian tabel transaksi penjualan pada toko Samudra dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi cukup mudah bukan? Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semua.